Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pencobaan dan ujian. Pencobaan dan ujian. Kita tidak perlu takut saat menghadapi pencobaan dan ujian hidup. Bila kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kemuliaan. Amin, saudaraku. Dalam surat Yakobus kita akan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh jemaat, saudara. Pencobaan dan ujian, saudaraku. Minimal saya menemukan 3. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 19, jemaat ada dalam masalah, saudara, keuangan. Kemudian dalam Yakobus 2 ayat yang ke-6, jemaat ada dalam masalah penganiayaan sosial, tekanan sosial, saudara. Perbedaan antara miskin dan kaya. Dan Yakobus 5 ayat 14 dijelaskan di sana jemaat ada masalah karena sakit penyakit, saudaraku. Pencobaan-pencobaan inilah yang harus dipertimbangkan oleh orang-orang percaya sebagai alasan, saudara, untuk bersuka cita. Karena pencobaan-pencobaan ini seringkali merupakan ujian, saudara, terhadap iman kita yang Tuhan izinkan, yang akan menghasilkan ketekunan, kematangan, kesempurnaan, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Nah, dalam Yakobus 1, saudara, ayat 2-4 kita akan belajar 3 kebenaran, saudaraku, mengenai pencobaan dan ujian yang akan menguatkan iman kita bila kita sungguh-sungguh bersandar pada pertolongan Tuhan dan pada kebenaran firman-Nya. Yang pertama, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kata pencobaan dari kata peiramos, saudara, di sini diartikan sesuatu yang untuk menyucikan, sesuatu yang untuk mengangkat, atau sesuatu yang untuk menguatkan kita. Jadi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, pencobaan adalah ujian yang membentuk kita, yang menyucikan kita, saudara. Walaupun seringnya saat dicobai kita menghadapi kesukaran dan penderitaan, tapi itu sesungguhnya untuk mengangkat dan menguatkan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Jadi saudara, bila dalam hidup kita Tuhan izinkan kesukaran dan penderitaan datang, bahkan silih berganti, jangan terlalu cepat mengira atau mengambil kesimpulan bahwa ada dosa-dosa dalam hidup kita, saudara. Tuhan seringkali mengizinkan, saudara, pengujian itu, saudara, supaya kita semakin dewasa rohani untuk menerima mahkota kehidupan. Kata mahkota ditulis dengan dalam bahasa Yunaninya Stepanos, saudara, artinya mahkota kehidupan, hidup mulia bersama dengan Tuhan. Pastinya baik di bumi maupun di sorga. Kata Yunani, saudara, mahkota duniawi ditulis dengan diadema, mahkota raja, mahkota warisan. Sifatnya tidak kekal, hanya untuk sementara. Tapi Stefano, mahkota kemuliaan dari Tuhan, itu kekal, dan itu akan kita dapatkan bila kita menang dari ujian. Dan yang kedua, saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan akan menjadi ujian yang memurnikan iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
apapun tujuan saudara. Jadi apa tujuan dari pencobaan? Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu sebagai ujian iman. Sebab kamu tahu, saudara, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, kata kerja tahu, saudara, adalah kunci dalam ayat ini. Orang percaya tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang dialaminya tidak datang secara kebetulan. Ia percaya bahwa segala sesuatu datang kepadanya seizin Tuhan supaya kita semakin dewasa rohani. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kata ujian, saudara, dokimion, artinya proses ujian yang menghasilkan kemurnian iman. Jadi seperti proses pemurnian emas yang harus dibakar, saudara, dengan api. Hasil dari ujian iman adalah ketekunan. Ketekunan sudah tidak mungkin didapat begitu saja kalau kita tidak mengalami kesukaran. Ketekunan dalam bahasa Yunani disebut dengan hipomone, artinya kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, penderitaan dan penganiayaan. Jadi saudara, kata ketekunan ini bukan bersifat saudara sekedar bertahan secara diam atau pasif, pasrah pada keadaan, tetapi artinya bersikap aktif, kuat, berani menghadapi penderitaan dan kesukaran sehingga mampu untuk menjadikan situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, saudara. Dan akhirnya yang ketiga, saudara, menang saudara dari pencobaan dan ujian adalah yang ketiga, ketekunan itu menghasilkan kesempurnaan, hidup utuh dan tak kekurangan suatu pun yang baik. Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Puji Tuhan. Jadi ketekunan menghasilkan kesempurnaan, keutuhan, tak kekurangan suatu apapun. Pastinya yang baik, saudara. Kita tidak dapat terburu-buru dalam ketekunan karena prosesnya membutuhkan waktu. Seperti emas, saudara, harus dibakar supaya menjadi murni, dan pohon anggur harus dibersihkan supaya banyak berbuah. Maka orang Kristen, saudara, harus mengalami ujian, kesukaran supaya hidupnya bisa disucikan. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudara, karena ada bermacam-macam dosa dan kesalahan yang harus dibersihkan, baik kesombongan, kenajisan, iri hati dan sebagainya, saudara, mari kita rela, saudara, menghadapi ujian, menghadapi cobaan dan ujian supaya kita menjadi sempurna dan layak di hadapan Allah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Apapun pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan, percayalah di balik semuanya itu Tuhan punya maksud yang baik supaya kita bertumbuh secara rohani dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami saat menghadapi pencobaan dan ujian. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.